Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Fokus Group Discussion. Tahap COVID-19, kita mengangkat kembali sekali lagi topik dari sektor pariwisata, mempertanyakan nasib dari pariwisata Bali di tengah masih berkecamuknya pandemi COVID-19. Apakah benar pariwisata Bali sedang berada di ajalnya atau sudah menemui ajalnya? Tentu ini pertanyaan besar yang harus mampu kita jawab sebagai sebuah tantangan karena faktanya bahwa Bali hidup dari pariwisata. Terbukti dari pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2020 yang minus hampir 9, sekian persen. Tentu ini merupakan yang terburuk di antara daerah-daerah lain di Bali. Di Indonesia maksud saya. Tentu ini menjadi persoalan yang besar ya yang harus dijawab oleh seluruh komponen masyarakat termasuk juga dari sektor pariwisata dan pemerintahan. Untuk itulah tanggap FGD tanggap COVID-19 kali ini akan menampilkan 3 orang narasumber. Langsung saya perkenalkan, pertama di tengah-tengah kita ada Bapak I Gusti Agung Ngurah Rai Surya Wijaya. Beliau sudah sangat familiar dengan kita ketika bicara tentang pariwisata. Beliau adalah Ketua PHRI Kabupaten Badung dan juga Wakil Ketua Tim Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Provinsi Bali. Di sebelah kiri Pak Agung ada Bapak Yoga Iswara, Ketua Indonesian Hotel General Manager Association Bali, tentu adalah juga praktisi di sektor pariwisata yang akan memberikan kita gambaran bagaimanakah kondisi pariwisata kita di akhir-akhir ini ya. Kemudian di sebelah kanan Pak Rai Suryawijaya ada Dr. Anda AA Putu Yuyun Hanura Eni MSI. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Badung agak kita istimewakan karena Badung itu hidup dari pariwisata. Kita tidak bisa membayangkan apa nasib Badung ketika pariwisata mengalami keterpurukan yang sangat dalam. Tentu akan menarik obrolan kita di Fokus Group Discussion kali ini. Jadi saya akan segera mulai sesi pertama, tapi sebelum itu kita harus ikuti dulu yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami dan saya langsung di sesi pertama memberikan kesempatan kepada senior kita yang sudah lama malang melintang di sektor pariwisata, Bapak Rai Surya Wijaya. Pak Gung Rai, kalau kita bicara pariwisata, ini kan nasibnya saya nggak tahu bagaimana. Mungkin saya ingin atau pemirsa ingin memberikan gambaran kondisi terakhir pariwisata kita ini seperti apa. Tidak hanya Badung, tapi mungkin Bali itu. Apakah betul-betul sudah mati atau masih kejep-kejep dikit-dikit atau gimana? Silakan Pak Gung Rai. Baik, Om Swastiastu, Semeton Bali. Sebelumnya saya sampaikan salam sehat dulu ya. Jadi pertama saya Agung Surabaya selaku Ketua PARI Kabupaten Badung dan juga Wakil Ketua Tim Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Bali. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sesuai dengan FGD hari ini. Tadi ditanyakan tentang kondisi terkini pariwisata Bali. Ya, itu yang perlu ditekankan bahwa di sini saya informasikan, jadi semua sudah tahu kondisi pariwisata terkini sangat amat memprihatinkan. Jadi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi ini yang terpuruk selama sejarah pariwisata di Bali. Ya, jadi dulu kita mengalami beberapa kali kejadian karena kita tahu bahwa tourism business is very sensitive business, fragile business. Dulu ada SARS, ada isu kolera, ada flu burung, dan bom Bali 1, bom Bali 2, Mount Agung eruption, masih kita bisa survive ya dengan situasi itu. Nah, saat ini paling sangat terburuk ya. Kita lihat, kita ini sudah setahun mengalami masalah ini sudah 1 tahun ini berlalu. Jadi ini yang menyebabkan sehingga situasinya betul-betul sangat parah. Ya, jadi segala usaha kita sudah lakukan di Bali ya. Jadi pengusaha-pengusaha itu sudah berbagai hal, berbagai upaya dia lakukan untuk membuat strategi bagaimana kita bisa survive. Namun kita ketahui bahwa kekuatan pengusaha itu hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan. 3 bulan pertama cadangan habis. 3 bulan kedua tabungan daripada pengusaha itu habis juga. Ini udah 6 bulan, setelah 6 bulan mereka juga ada yang menginginkan menjual asetnya. Itu yang terjadi, ini sangat prihatin. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan ini, situasi ini, tentu
berbagai upaya kita lakukan. Ya. Jadi pengusaha melakukan selain efisiensi dilakukan, merumahkan karyawan. Bayangkan sekarang ya, data kita yang masuk, yang menjadi korban dampak daripada pandemi COVID-19 ini 300.000 dari tenaga kerja hotel dan restoran. Ya. Dari transportasi 75.000. Dan dari industri 360.000. Dan dari perdagangan 550.000. Jadi totalnya secara langsung 1.285.000 Yang terdampak. dari 4,3 juta penduduk Bali ini. Bayangkan, karena kita tahu sendiri bahwa Bali sangat mengandalkan dari sektor pariwisata yang merupakan leading sektor perekonomian kita. Ada 3 hal yang pokok. Pertama, dari 70% dari pariwisata, 18% dari pertanian, 12% itu dari perindustrian, hasil kerajaan UMKM kita. Itu yang terjadi. Makanya kita paling terparah dan paling dalam dan paling akhir nanti sembuhnya. Paling akhir sembuhnya ya? Ya, itu yang akan terjadi. Kita ketahui sekarang dari hasil 2020 ini, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Bali yang terparah. Betul. Ya. Jadi Bali itu the worst dan terkontraksi sampai year on year-nya itu sampai minus 9,13%. Ya. Sedangkan beberapa daerah masih plus. Ada yang tumbuh ya? 3 daerah masih plus. Nah ini artinya kita sudah sangat tergantung dari sektor pariwisata. Dan kita harus segera bisa bangkit. Ya. Bagaimana strategi kita ke depannya. Ini suatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kita harus lebih solid. Jadi saling bersinergi antara pemerintah, industri dan juga masyarakat itu sendiri. Untuk solusinya nanti belakang Pak Agung. Tapi saya ingin tahu tadi ada yang sudah sampai dijual ya aset-asetnya. Nah ini persoalannya apakah misalnya tadi kan 6 bulan, setahun sudah mau dijual. Nah nanti sampai kalau pandeminya berlarut-larut sampai 2 tahun, 3 tahun, apa? Berarti pariwisata kita akan drop, bisa hilang nggak Pak? Ya betul, kita akan berusaha mengupayakan untuk segera mendapatkan bantuan. Ya memang pertama pengusaha kan dapat bantuan untuk relaksasi. Kedua ada hibah dari Kemenpar ya, ya berupa hibah. Ya. Dan yang ketiga kita lagi mengusahakan untuk soft loan namanya. Soft loan. Nah kalau soft loan ini 9,9 triliun bisa direalisasikan bulan April, pengusaha pariwisata di Bali bisa selamat. Kalau itu dicair, jawab. Kalau bisa. Ya kalau tidak, artinya makin banyak yang akan kolaps dan pilot ya, dan akan menjual sehingga aset Bali ini berpindah tangan. Nah ini yang mengkhawatirkan. Baik, saya ke Pak Yoga dulu. Pak Yoga ini kan pelaksana juga di lapangan, operator itu bagaimana menggerakkan dan kawan-kawan dari general manager hotel ini yang mungkin merasakan juga dampak yang luar biasa. Kita sudah hampir berapa tahun? Hampir setahun nih Pak Yoga. Bagaimana Pak Yoga menggambarkan situasi pariwisata Bali ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Winata. Mohon izin, Jirai, Bu Gung Yuyun. Ya. Nah, masukan dari kami ya, dari Indonesian Hotel General Manager Association. Yang pertama adalah kita bisa mengambil ke sebuah perumpamaan ketika pandemi ini terjadi di bulan Maret 2020. Ya. Seketika itu kita memasuki tahapan mati suri, Pak. Sudah mati suri ya sebenarnya? Mati suri mulai bulan Maret hingga bulan Juni 2020. Pada saat itu tidak ada salahnya karena kita masih melihat bentuk dari COVID ini seperti apa. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan dalam proses mitigasi itu valid, sah. Ya. Nah kemudian bulan Juli kita memasuki mulai menggeliat, ada domestic market yang mulai dibuka. Ada napas di sana, ada nadi di sana, sampai Desember. Nah ini mulai sekarang kembali lagi di bulan Januari hingga sekarang, kita memasuki tahapan ngulang kembali lagi siklusnya. Kita mati suri kembali dengan adanya kebijakan-kebijakan misalkan BPKM dan yang lain-lainnya. Nah kami memahami seperti ini, kalau kita melihat siklusnya Pak, saya ulang lagi, saya pernah sampaikan dulu. Pertama ketika COVID ini terjadi,
Semua orang tidak percaya bahwa COVID ini akan sampai berdampak kepada Bali. Kemudian yang kedua, ketika benar-benar kasus pertama di Bali ditemukan, di Indonesia ditemukan, dan di Bali juga, nah kita baru mulai panik dan angry. Kita sangat depresi ketika Australia tutup dan negara-negara lain mulai tutup. Ya. Dan kemudian kita menemukan pola, seiring kita berjalan berproses, sehingga kita sepakat bahwa kita harus berdamai, coexist. Exist at the same time, at the mutual tolerance. Bagaimana kita berjalan berdampingan. Ini sebenarnya solusi yang paling tepat dijadikan dasar bagaimana kita bergerak ke depan. Ya. Yang kita takutkan ketika kita tidak memiliki strategi yang tepat atau timelines yang tepat, gagal kita merencanakan, sama halnya kita merencanakan sebuah kegagalan. Hasilnya sekarang seperti tadi yang disampaikan, kita sudah mencapai tingkat pertumbuhan minus 9,21%. Nah, tanpa bermaksud kita menyalahkan siapa-siapa, kita sekarang harus menciptakan safety guard-nya untuk Bali. Karena Bali 90% tergantung dari sektor pariwisata. Siapa yang peduli Bali seperti ini? Siapa yang berpengaruh besar terhadap kebijakan Bali? Disinilah kita benar-benar ingin mengetuk hati nurani bahwa Bali tidak bisa dilakukan sama rata dengan daerah lain. They need to have a different strategy untuk Bali. Jangan sampai ini menjadi sejarah buruk dan terburuk, tambah buruk lagi. Nah, kami menginginkan hal yang sederhananya seperti ini. Jika terjadi hal-hal seperti kondisi pandemi COVID yang sudah memiliki dampak negatif tinggi, it's not about the pandemic, it's how we respond this. Bagaimana kita merespon ini dengan baik, tanpa bermaksud mengabaikan sisi kesehatannya, aspek kesehatan tetap diperketat, tetapi bagaimana ekonomi itu bisa jalan. Seperti itu, Pak. Saya tertarik tadi dengan kata atau kalimat mengetuk hati nurani gitu ya. Ya. Hati nurani siapa yang Pak Yoga maksudkan di sini? Apakah pemegang kebijakan, pelaku pariwisata, atau masyarakat? Itu semuanya, Pak. Ada satu filosofi yang saya sering sampaikan, Pak. Dalam kondisi ini, saya berusaha untuk sampaikan dengan santun ya. Dalam artian, badai kita ini sama. Ya. Perahu kita beda-beda. Ya. Bali ini perahunya yang lagi bocornya. Jadi kalau siapapun yang kami ingin ketuk hatinya, melihat perahu kita lagi bocor, tidak ada sense urgensinya, tidak ada sense kritikalnya, tidak ada sense empatinya, ini siapa yang harus berbicara, siapa yang harus melakukan apa. Nah, kami tentunya, mohon maaf, saat ini yang kami pingin buka dan ketuk hatinya adalah Menlu, Menkumham, kemudian Satgas Covid Nasional, ya. Kemudian ada lagi satu yang ada 4 itu Kementerian Nasional yang istilahnya menghitam putihkan segala gerakan di Bali. Baik, yang mengisolasi Bali lah, yang Ya, menutup betul. Bali gitu ya. Yang memberikan kebijakan-kebijakan terhadap Bali. Nah, ini kita ingin mereka harus melihat Bali differently, harus diperlakukan beda. Baik. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu harapan yang sudah disampaikan. Jadi kondisinya ini agak pelan dan dalam juga nih Pak Yoga menyampaikan. Jadi bisa terbaca lah bagaimana kondisi sebenarnya kawan-kawan di pelaku penggerak ya katakanlah sektor pariwisata ini, sehingga meminta ada semacam ya mungkin ada masih terpendam harapan ini Bali sebenarnya bisa bangkit kalau misalnya ada kebijakan yang lebih tepat gitu Pak Yoga ya. Baik. Betul. Saya sementara cukup dulu dengan Pak Yoga, saya ke Bu Yuyun. Bu Yuyun. Ibu kan ini kan bagian dari regulator lah katakanlah di Badung. Kenapa kita undang Badung? Karena Badung ini kan pendapatan asli daerahnya sangat tergantung dari pariwisata, kehidupan. Nah, apa yang sudah dilakukan mungkin ya dari Dinas Pariwisata Badung ini, atau juga mungkin seperti Pak Yoga sampaikan tidak mampu berbuat apa-apa karena ada kebijakan yang lebih tinggi. Susah. Terus tentu sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Badung. Silakan Bu Yuyun. Baik, terima kasih Pak Win. Jadi izin senior kita Pak Gong Rai, Pak Yoga
Jadi kami mewakili dari pemerintah Kabupaten Badung, jadi Dinas Pariwisata, jadi Sekretaris Dinas Pak. Mohon maaf karena pimpinan tadi ada acara yang sangat-sangat mendesak. Jadi seperti yang disampaikan oleh para senior kita, Pak Rai tentunya beliau sudah sangat luar biasa. Jadi dari internasional pusat ya dan sampai daerah, jadi beliau sudah betul-betul melanglang buana dan kita punya tokoh-tokoh yang hebat, Pak Yoga Suara juga. Tentunya dari segi kita pemerintah, jadi sudah benar-benar sangat berupaya. Jadi bersama mitra-mitra kita, jadi segala usaha bagaimana memelihara dan menjaga aset penting kita ini. Badung jadi seperti diketahui tadi merupakan tulang punggung dari pendapatan asli daerah yang tentunya berkontribusi kepada masyarakat kita. Juga program-program pemerintah daerah sangat bergantung dari pendapatan asli daerah kita yang sumbernya dari pariwisata. Nah, pariwisata jadi ini sudah ketahui bersama bahwa ini sudah mengglobal, jadi kita menjadi bagian penting dari kondisi sekarang ini. Jadi upaya-upaya dari awal, jadi mulai itu bulan Maret tahun 2020 seperti disampaikan sore Pak Yogo, jadi kita sesungguhnya sudah sangat down. Apalagi sekarang ini. Jadi mulai tahun 2021 kita dari awal sudah sama sekali sudah tidak ada sudah tidak ada peningkatan, dalam arti situasi masih ya terpuruk seperti apa ya bahasa ekstrimnya disampaikan tadi. Nah itu jadi upaya-upaya kita pemerintah tentunya bagaimana memelihara hal ini. Jangan sampai nanti karena ini merupakan aset penting yang patut kita jaga, jangan sampai nanti kemudian kita mendatangkan pariwisata membuka, nah ini tentunya juga tidak akan baik nanti karena kita yang kita kedepankan di samping kita memang butuh jangan sampai ekonomi kita terpuruk dan pastinya prokes ini benar-benar harus kita jaga. Karena wajah Badung jadi Bali ini jadi sangat bergantung bagaimana benar-benar keamanan ini, prokes ini benar-benar harus kita kuatkan. Tentunya itu kita mulai dari mana kan? Nah itu tentunya dengan industri dari awal kita sudah melakukan kebijakan untuk bagaimana menjaga atau menguatkan atau mempromosikan bahwa industri kita benar-benar kita persiapkan untuk bisa tamu itu datang dengan sudah kita siap dengan prokesnya. Nah itu dengan memverifikasi sebelumnya. Jadi industri kita itu jadi kita awasi, jadi kita kontrol apakah dia sudah mengikuti. Jadi prokes yang harus disiapkan. Jadi itu yang ditekankan sudah dilaksanakan ya. Sudah Sampai dilaksanakan. ada pensertifikasian untuk supaya prokesnya betul-betul aman dilaksanakan gitu ya. Iya. Bu kalau bisa Ibu menggambarkan mungkin ada hotel-hotel besar yang ada di Badung yang tutup, yang buka, atau semua sebenarnya masih buka sekarang atau sudah tutup semua Bu kalau yang ada di Badung? Seperti mungkin sudah diketahui ya. Ini kan memang seperti disampaikan oleh Pak Rai tadi. Jadi itu ada beberapa kan mungkin sebagian besar sudah tiarap atau mungkin mati suri istilahnya tadi. Ya bersyukurnya jadi kemarin jadi kita mendapatkan perhatian yang luar biasa dari pemerintah pusat. Jadi kita diberikan dana hibah. Yang besar juga bagi Badung ya karena paling besar yang memberikan. Paling besar mungkin 90% lebih Jadi dan itu diprioritaskan untuk Badung. Karena Badung lah yang benar-benar sangat-sangat terdampak kuat dalam hal ini. Nah, jadi 70% kemarin itu memang untuk industri kita. Jadi hotel, restoran bagaimana mereka bertahan. Jadi paling tidak bisa operasionalnya dibiayai, dan paling tidak bisa membantu, tidak merumahkan karyawannya atau bisa mengurangi lah untuk kontribusinya kepada karyawan yang terdampak kehilangan pekerjaan nanti. Seperti itu di samping juga kita ada program untuk padat karya. Nah, padat karya itu luar biasa juga. Jadi sangat-sangat penting juga. Jadi bisa menggerakkan paling tidak memberikan kontribusi lah. Jadi mereka yang kehilangan pekerjaan, ya itu kan yang lebihnya dari padat karya itu kan bagaimana memberikan ruang kepada mereka untuk tetap punya penghasilan. Baik. Itu yang sudah dilakukan ya. Jadi ada hibah. Sudah tuntas ya Bu pembagiannya untuk hibah yang kemarin itu yang dari Kemenkraf itu sudah dibagikan. Sudah ada masalah Bu ya. Ya, dan syukur juga Badung kita tidak seperti Buleleng ya, katanya kan ada yang dikorupsi. Badung aman-aman saja Bu ya. Baik. Oke, kita break sebentar nanti. Terima kasih Ibu dulu. Kita akan ada dua sesi lagi masih. Kita akan meminta semacam solusi mungkin harapan ya. Walaupun tadi sudah disampaikan ada
apa yang istilahnya ada kebijakan-kebijakan lah untuk khusus bagi Bali, itu yang garis besar yang mungkin harus kita ungkap lagi. Khususnya itu seperti apakah membuka Bali, tapi ada yang mengatakan kalau Bali dibuka sementara negara lain yang belum membuka, nah ini juga ada persoalan tentunya, rugi atau seperti apa nanti masing-masing narasumber akan memberikan kita gambaran, jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita di Fokus Group Discussion tanggap COVID-19. Kita mempertanyakan nasib pariwisata. Tadi Pak Yoga dari IHGMA mengatakan sempat mati suri, tempat menggeliat itu ya. Tapi sebentar saja, kemudian sekarang diharap lagi mati suri lagi gitu ya. Kita berikan kesempatan lagi sekarang Pak Gung Rai. Pak Gung Rai, kalau kita tadi kan sudah sempat ada semacam solusi yang mau ditawarkan. Tapi konkret real gitu Pak Rai, supaya kita kan jangan sampai. Tadi Pak Ari mengatakan April lah mudah-mudahan ada dana pen, soft loan yang bisa tapi ini masih mengawang saya kira apakah pasti atau tidak, tapi seberapa penting soft loan itu bisa menjaga pariwisata Bali ini supaya tidak sampai kolaps, bangkrut, mati dan lain sebagainya. Silakan Pak Guru. Ya, Bung Winata, jadi kalau saya lihat dari sisi pengusaha, soft loan itu sangat-sangat membantu pengusaha untuk mulai bangkit dan bergerak. Karena soft loan itu bukan hibah, ya, jadi berupa pinjaman lunak jangka waktu yang diharapkan 10 tahun dengan grace period 2 tahun. Dan bunga kalau bisa di bawah kur. Itu yang diharapkan sehingga bisa membangkitkan. Di bawah kur ya, berarti sangat murah ya. Bawah kur. Itu yang bisa membangkitkan nanti, menggairahkan. Karena selama setahun ini, jadi dengan minim income dan kita terus running loose, tentu akan sangat prihatin sekali situasi. Dan buka atau tidak bukanya hotel, jadi bayar listrik tetap, bayar untuk pengamanan satpam tetap, dan maintenance juga. Karena hotel tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Jadi itu akan pasti ada masalah-masalah ya, kebocoran atau kotor di mana-mana kebunnya ini, itu harus pemeliharaan itu yang berat bagi pengusaha. Maka dari itu harus terus diinjeksi agar pemerintah pusat untuk segera merealisasikan itu. Mudah-mudahan bisa April ini. Jadi Bapak Gubernur sudah melakukan rakor dengan seluruh pengusaha, sudah disepakati, sudah mengajukan beberapa bulan yang lalu, dan kemungkinan besar akan disetujui itu harapan kita. Kemungkinan besar disetujui ya? Disetujui ya. Ya karena ini Bali ini merupakan role model pariwisata nasional. Oke. Kedua, Bali ini adalah merupakan lokomotif pariwisata Indonesia kita yang akan membawa 10 gerbong destinasi super prioritas. Nah, itu yang ketiga, Bali ini jadi perhatian dunia. Dalam situasi COVID ini pun Bali mencapai puncak yang tertinggi sebagai the most popular tourism destination in the world. Itu yang luar biasa, Astonggaro ini. Ini yang memberikan optimisme kita, harus kita bangun terus. Itu karena kita tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk beralih ke sektor yang lain. Misalnya pertanian gitu. It's not easy, tidak mudah. Itu persoalannya. Kita sudah punya pariwisata, kita sudah punya anugerah yang luar biasa dari Ida Sang Hyang Dewasa. Jadi budaya yang bagus, orangnya hospitable dan juga alamnya yang sangat indah. Ini yang akan mendukung pariwisata itu sehingga Bali menjadi pulau yang betul sangat dirindukan. Nah, saya setuju. Langkah yang harus berani yang harus kita lakukan, usulan beberapa teman-teman dari asosiasi khususnya IHGMA yang telah memberikan masukan kepada Mas Menteri Sandiaga agar langkah berani ini dilakukan secepatnya. Namun di satu sisi pemerintah saya paham karena kebetulan saya tim ahli gubernur, jadi melihat dua sisi. Satu sisi daripada kesehatan masyarakat ini sangat amat penting. Yang kedua dari sisi ekonomi. Ibaratnya kita berlayar di antara 20 karang ini. Kita harus ekstra hati-hati memang. Kalau situasinya ini terkendali, artinya kita nggak bisa menghilangkan atau zero COVID. Ini bisa terkendali 2 digit saja di Bali seperti dulu. Ada tambahan 60 kasus setiap hari, penyembuhannya 65, sehingga angka penyembuhannya ini bisa melebihi 90%. Dan angka kematiannya bisa kita tekan di bawah 3%. Nah, ini akan memberikan kepercayaan dunia
untuk bisa datang sehingga kita bisa lanjutkan membuat free corridor, free COVID corridor dan Free COVID atau corridor. travel bubble dengan beberapa negara. Karena ini sudah kita lakukan sejak jauh sebelumnya untuk hubungan bilateral kita dengan beberapa negara, khususnya negara-negara yang sudah hijau, yang kita memberikan penerbangan direct flight gitu, tanpa transit ke tempat yang lain. Jadi langkah berani yang dimaksudkan tadi itu adalah membuka Bali Ya, gitu ya. nah, Jadi, kalau itu saya- perlu pertimbangan yang khusus. Pertimbangan sangat matang. sangat Kita matang, lihat ya. ya, 1 bulan ini kalau COVID ini bisa melandai, Ya. tentu kita bisa putuskan untuk timeline-nya itu. Ya, timeline itu karena ini sangat penting buat kita karena membuka kerannya, masyarakat dunia sudah rindu untuk datang ke Bali. Tapi kalau kita masih tinggi, nah ini masih tinggi, mereka juga ada kekhawatiran. Ya, ya. Maka dari itu yang datang kan orang sehat, sudah dicek, sudah pakai swab PCR. Ya. Itu yang penting Bali ini kita amankan dulu. Bagaimana caranya? Nah, kita apresiasi kerja keras provinsi, kabupaten, kota, termasuk 1.493 desa adat punya Satgas Gotong Royong ini sudah bekerja keras. Karena saya lihat, nah ini bisa kita amankan dengan segera sehingga kita bisa buka, sehingga ekonomi kita berangsur pulih. Ya. 2022 kita bisa pulih dan 2023 kita bisa pemantapan ekonomi kita gitu yang kita Itu maksudkan. gambaran ya Pak ya. Kalau Ya. itu mau melandai dan Ya. ada pen yang turun gitu ya. Itu ya. pasti bisa kita lakukan baik. asal kesadaran dari seluruh masyarakat, lapisan Kembali masyarakat ke untuk masyarakat. mentaati dengan pola bukan 3M lagi ya, bahkan 6M ya Sudah kita 6M sekarang. sarankan sekarang. Kalau itu bisa dilakukan seperti kita dialog ini, kita tetap jadi masyarakat itu tetap produktif, ya aman COVID kan gitu. Ini kita pun ini dalam kita bekerja berdialog begini Ya. untuk menyusun strategi ke depan sehingga masyarakat itu tahu gitu. Mari kita kesadaran ini sangat penting semua lapisan masyarakat untuk solid Baik. sehingga kita bisa aman dari COVID dan kita bisa Baik. buka border kita segera mungkin. Pak Gufrai, bukan untuk ini ya. Mungkin lebih ini. Ketika nanti misalnya kita kan tadi kan berandai-andai ini ya. Ya. Dana PEL apa yang April turun, kemudian landai COVID dan segala macam sehingga kita bisa buka. Nah, kalau seandainya itu tidak tercapai, dana pinjaman tidak dapat soft loan-nya, COVID-nya semakin mengganas, apa yang akan terjadi pada Bali sampai akhir tahun 2021? Nah, kalau mungkin memprediksikan Ya, faktanya ini. kita tetap we hope for the best, Ya. but we prepare for the worst. Ya, Ya. ya. Kalau seandainya ini bisa berjalan bantuan, bisa dikucurkan segera, ini ekonomi Bali akan bangkit, pengusaha akan mulai menggeliat, mempersiapkan, memulai ini angin segar yang luar biasa, dan ekonomi kita bisa jalan. Kalau tidak, Nah, kalau pandemi COVID ini, jadi ke-19 ini getting worse, jadi misalnya memburuk, ini yang akan membahayakan kita. Jangankan Bali, dunia pun akan bahaya. dunia pun Itu akan- yang akan terjadi. Jadi nggak Maka bisa dari membayangkan, itu, Pak saya Gufrai, ya. optimisnya gimana? Karena pemerintah pusat mempunyai komitmen untuk memajukan Bali ini dan memberikan vaksin sudah datang kan, tinggal mendistribusikan dan mengeksekusi. Kalau dalam 3-4 bulan ini 70% masyarakat Bali yang bisa mendapatkan vaksin itu ekonomi kita sudah dianggap hijau, kita sudah berani dong. Itu persoalan kita. Jadi kita harapkan ya memang prioritas adalah para medis, Ya. ASN, TNI, Polri dan juga tokoh masyarakat dan juga yang bekerja di sektor pariwisata. Itu yang kita ajukan. Baik, terima kasih Pak Gufrai. Sektor pariwisata perlu juga dapat vaksin. Tapi kalau wartawan mengatakan wartawan yang perlu dapat vaksin, ya semua pengusaha. Tapi kayaknya wajar itu ya, berharap begitu wajar ya Pak ya, karena memang kita semua tentu ingin tetap bekerja aman, ekonomi berjalan. Dan benar juga pariwisata karena lokomotif ya perlu diprioritaskan sehingga bisa menggerakkan ekonomi yang lain. Saya ke Pak Yoga lagi, Pak Yoga tadi kan sudah sempat menyampaikan ya empati ya, berempatilah pemerintah. Tapi kan tadi sudah Pak Gufrai mengatakan kalau ini belum melandai itu kan juga susah gitu. Tapi selama ini saya juga tidak pernah mendengar ada klaster dari sektor pariwisata misalnya, karena klasternya klaster keluarga, klaster upacara. Siapa yang harusnya ini? Pak Gufrai, Pak Yoga kan sudah menyampaikan juga ya ke Sandiaga Uno dan segala macam, respon mereka juga masih susah. Gitu. Tapi Pak Yoga sebenarnya pinginnya, kalau tadi pertanyaannya adalah kalau Bali dibuka tapi yang lain belum membuka, kan sama juga rugi gitu. Pariwisata juga nggak bisa berkembang. Gimana tanggapan Pak Yoga kalau ada pertanyaan seperti itu? Pak Yoga? Baik, yang pertama, memang ini akan susah kita dapatkan. Frekuensi yang sama ini akan kita dapatkan ketika memang
kondisi perahu kita berbeda. Bagi kesadaran. Bagi kaum elit yang masih mendapatkan tunjangan gaji setiap bulan, tidak akan bisa merasakan sense of crisis yang kita alami selama 1 tahun dengan total 1,2 juta orang yang berdampak. Jadi mohon maaf, kami bukan baru kali ini kita melakukan FGD seperti ini. Ya, sudah beberapa kali. Ya, sudah beberapa kali. Nah, yang kami inginkan adalah sense of empathy. Kami menginginkan baik itu pemimpin di pusat atau daerah benar-benar bisa empati merasakan apa yang terjadi di root. Bagaimana karyawan kita untuk makan aja susah, belum lagi bayar uang sekolah, belum lagi untuk kredit yang lain-lain, dan yang lain-lain. Ini siapa yang harus membicarakan ini? Siapa yang harus memperjuangkan ini? Ya. Kalau kita bicara masalah pandemi nanti harus turun, for good sake, pandemi ini tidak bisa kita turunkan. Dan kita tidak boleh panik. Orang testingnya ditambah, samplingnya ditambah, tidak ada masalah. Nah, apakah kita mau menambah yang minus 9% ini ke angka yang lebih buruk lagi? Ini yang saya bilang kita harus punya safety guard. Safety guard-nya apa? Breakthrough, terobosan-terobosan yang kita anggap berani. Tapi dalam kita bicara berani, semua pasti harus terukur. Yang kami kadang-kadang sayangkan mengenai timelines. Wacana vaksinasi, rencana yang kami sampaikan kepada Pak Menteri menyampaikan akan bulan Maret. Kami butuh eksekusi dan timeline yang lebih jelas. Bulan Maret itu kapan? Teknisnya bagaimana? Kan vaksinnya sudah ada di Indonesia. Nah, ini aja hal yang sederhana, terpaksa kami harus kritis. Bagaimana kita memproses ini? Kemudian ketika kita bicara masalah open border, Bali sudah memahami bahwa kita tidak bisa hanya mengelola domestic market. Sehingga kita butuh menciptakan saluran-saluran lain, yaitu melalui open border. Open border yang bagaimana, itu kan teknisnya bisa kita atur. Jadi bukan serta-merta negara lain tutup, kita harus tutup. Tidak. Dia selalu ada market. Yang bagaimana? Yang long stay, yang sudah tervaksin. Kita tidak membutuhkan hotel kita kembali terisi 90-100%, tidak. Yang kami butuhkan hanya 30%. 30%. Ya, 30% agar bisa kami membiayai karyawan kami minimal 15 hari, 20 hari, bisa melakukan maintenance. Kami tidak perlu mengemis-ngemis ke pusat. Kami hanya butuh sensitif dari sisi kesehatan dan juga dari sisi ekonomi. Very simple. Ini kan kita yang ngontrol. Jenis visa yang dikeluarkan itu kan kita yang ngontrol. Jadi kita tidak berharap, jadi jangan sampai nanti masyarakat umum berpandangan bahwa kita ingin di pariwisata membuka Bali selebar-lebar, tidak. Jadi, Selected, targeted, marketed. Targeted. Ya, itu semua jelas itu. Dan itu mungkin Pak ya? Pak Yoga itu mungkin ya? Mungkin, sangat mungkin sekali. sangat mungkin. Nah, cuma sekarang ini kan ada sense of urgency yang kembali lagi tidak kita rasakan sama. Ya, dan kami di sini mohon maaf, kami harus buka 1,2 juta itu sekarang benar-benar jangan sampai masuk ke status disbelief. Disbelief itu mereka akan menjadi begitu salah, begini salah, dia tidak akan mempercayai apa-apa. Ini yang kita harus jaga. Dan pariwisata ini adalah para orang-orang yang memiliki positiveness yang tinggi. Dan itu pun saya salut dalam 1 tahun ini mereka masih bisa tenang. Dan harapan kita sekarang bagaimana kita menciptakan sebuah solusi, timelines yang jelas buat mereka. Sehingga mereka bisa mengatur, ini kita harus melakukan begini. Kita harus melakukan begini. Opsi Bali tidak boleh satu aja. Bali harus memiliki opsi A, B, C, D, E, F. A nggak jalan, B harus jalan. Sekarang ini tidak bisa kita berikan orang lain memikirkan Bali, Bali harus dipikirkan oleh diri kita. Jadi kami mohon kepada semua pemangku kebijakan di Bali, kita semua yakin sefrekuensi. Tapi ada hal-hal yang dimana kita harus sampaikan kritis juga ke pusat, ke nasional. Terima kasih. Dan Pak Yoga sudah ya bicara dengan Menteri? Sudah diajak bicara juga ya? Sudah disampaikan yang tadi itu ya? Betul. Tapi responnya gimana Pak? Respon beliau sangat positif Pak. Positif, ya? Bahkan beliau bilang,
Pak Yoga dan tim saya sefrekuensi dengan apa yang disampaikan YAGMA. Ya. Karena dampak ini sebenarnya di bawah itu jauh lebih berat dibandingkan apa yang kita lihat di permukaan. Minus 9% itu mungkin hanya angka yang kita lihat di permukaan, tapi di bawah itu Bawahnya sudah, ya. jauh lebih berat, Pak. Jadi jangan sampai Bali ini mengalami suatu proses yang tidak kita inginkan. Untuk itulah kita mari bersama-sama lihat ini sebagai sebuah hal yang positif untuk kebaikan Bali. Baik. Terima kasih Pak Yoga. Saya ke Bu Yuyun. Sekarang Bu Yuyun kalau di pemerintahan di Sparda ada program-program khusus juga yang akan dilakukan ke depan. Kalau yang tadi kan yang sudah dilakukan ya. Yang ke depan ini untuk menyelamatkan pariwisata Badung. Ada tidak upaya yang sudah dilakukan? Yang sudah terstruktur programnya, mungkin ada timeline yang sudah dirancang oleh di Sparda Badung untuk menyelamatkan pariwisata. Iya, baik. Jadi upaya-upaya kita, jadi ke depan ini dengan situasi yang PAD yang sangat-sangat minim sekali, tentunya kita juga tidak bisa tinggal diam pemerintah. Apalagi pariwisata sebagai motor penggerak. Kalau ini tidak bergerak, ya tentunya pendapatan tidak akan ada. Upaya tetap ada, jadi difokuskan untuk programnya itu bagaimana meyakinkan. Jadi promosi di dalam ini meyakinkan bahwa kita punya standar kesehatan, standar keamanan yang nyaman untuk untuk dikunjungi. Tentunya juga di samping industri yang seperti saya sampaikan tadi, objek-objek wisata juga kita lakukan. Jadi kita tata dan sebagainya kita lengkapkan prokesnya seperti itu. Jadi seluruhnya, jadi seluruhnya yang berstandar internasional pastinya. Jadi itu yang kebetulan juga kemarin kita mendapatkan perhatian yang luar biasa dari pusat juga. Jadi itu seluruh destinasi yang kita punya ya di samping industri tadi itu kita sudah terapkan atau kita programkan ke depan ini juga untuk menata bagaimana standar kesehatan di objek-objek kita terjamin. Jadi tetap fokus di prokes Bu ya. Iya. Karena itu meyakinkan ya. Itu untuk meyakinkan. Jadi perintah kan kita untuk mendatangkan tamu ya pastinya tamu tidak merasa khawatir. Jadi kalau seandainya nanti sudah bisa datang, jadi itulah jadi kita tidak mungkin akan melakukan promosi keluar seperti yang kemarin. Jadi promosi kita bahwa bagaimana destinasi kita di industri kita nyaman untuk dikunjungi. Ya, tadi itu. ada Pak Yoga mengatakan ada harapan ya ini dibuka lah, tapi selektif ya targetnya jelas dan tidak sembarang menerima, tapi tetap dibuka dulu. Kalau Ibu menanggapinya gimana Bu? Usulan harapan seperti itu? Jadi harapannya sama Pak. Jadi harapannya sama. Ya sefrekuensi lah pastinya. Karena segala upaya dan ini kita jadi satu bersinergi. Kita harus jaga ini. Jadi tetap jangan sampai kita terlalu khawatir parno terhadap ini kemudian kita tidak bergerak. Ya pastinya jadi hal-hal yang terobosan-terobosan termasuk yang ekstrim dan sebagainya jadi sudah dilakukan. Sungguhnya jadi kita frekuensi lah dengan mitra-mitra kita. Baik, terima kasih Bu Yun. Kita break sebentar, masih ada satu sesi lagi. Saya akan menemani pemirsa Bali TV. Ya, mungkin di closing statement-nya akan kita fokuskan lagi, mempertegas kembali ya harapan-harapan yang sebagai tawaran solusi yang paling jernih, yang paling tepat, kira-kira bisa menjadi penyelamat lah Bali. Benar saya tidak, karena kemarin saya juga mewawancarai kriminolog mengatakan hati-hati ledakan kriminalitas di Bali ketika pariwisata anjlok, ekonomi anjlok, ini akan mengakibatkan chaos ke depan itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai itu terjadi, apa yang mesti kita lakukan ke depan. Jadi jangan kemana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa. Kita sudah berada di sesi terakhir di Focus Group Discussion. Kita mengangkat topik pariwisata Bali, jelang ajalnya di masa pandemi. Tapi tadi sudah ada optimisme, ada ya harapan lah. Dan ini perlu realisasi. Tapi tadi ketika saya menanyakan apa yang terjadi ke depan ketika harapan-harapan tidak terpenuhi ya, sulit membayangkan, jadi sulit dikatakan, speechless kita katakanlah begitu. Baik, saya akan berikan kesempatan Ibu dulu ya, sebagai closing statement Bu Yuyun, apa yang mungkin kepada sektor industri pariwisata, kepada masyarakat ya, yang Ibu ingin sampaikan, bagaimana kita bersama-sama. Tadi kan sudah sefrekuensi nih kita semua ya untuk bagaimana membangun pariwisata. Tapi mungkin kepada masyarakat sektor industri pariwisata ya, apa yang ingin Ibu sampaikan? Silakan Bu. Baik untuk closing statement, pastinya jadi apa dari pembicaraan tadi yang sudah ya kita satu frekuensi lah, optimis bagaimana ke depan ini kita harus mempersiapkan bahwa pariwisata kita dalam kondisi apapun harus bangkit. Karena itu adalah napasnya kita bersama. Jadi sinergi seluruhnya tidak bisa dari pemerintah, jadi seluruh stakeholder harus bersatu padu, harus napas kita sama.
Ya, seperti apa kita rasa memilikinya. Jadi termasuk dari masyarakatnya. Nih, seperti apa untuk benar-benar memperhatikan. Jadi apa yang menjadi imbauan pemerintah, kan? Bukan hanya imbauan situ saja. Jadi rasa memiliki itu yang saya sampaikan tadi itu. Napasnya sama. Bagaimana kita bersama-sama bisa bangkit. Nih, tentunya tetap menjaga prokesnya dan kemudian pemulihan ekonomi juga itu tetap jalan. Nih, Prokes, seperti itu. ujung-ujungnya prokes Bu ya. Iya. Semua harus industri pariwisata harus melakukan prokes dengan ketat, masyarakat juga prokes. Iya. Kalau mau bangkit ya itu kuncinya gitu Iya. ya. Baik, terima kasih Bu Yun. Saya ke Pak Yoga sekarang nih, Pak Yoga sebagai closing statement. Pak Yoga ini sangat pelan gitu tapi mantap gitu. Harapan silakan tegas lagi Pak Yoga, silakan. Baik, terima kasih kepada seluruh stakeholder pentahelix yang ada di Bali. Kita harus berpikir jernih. Saat ini tidak ada yang bisa menyelamatkan Bali kecuali kita sendiri. Hanya kita yang akan bisa memikirkan dan menyelamatkan Bali ini. Kita membutuhkan tata kelola antara aspek ekonomi dan aspek kesehatan yang harmonis, yang berdamai, berdampingan, dan itu kita lakukan dengan parameter yang jelas. Ya, faktor kesehatan sangat penting dan ini sudah kita lakukan dari awal pandemi itu terjadi. Melalui tatanan kehidupan era baru, CHSE, ya, dan ini akan berlanjut terus menggunakan sampai ke pecalang-pecalang yang ada di struktur paling mikro. Nah, harapan kita ke depan, saya setuju kita harus memiliki frekuensi yang sama atas sense of crisis yang ada, sense of urgency yang kita butuhkan, dan juga sense of empati yang kita perlu samakan untuk Bali. Bali ke depannya membutuhkan sebuah komitmen, timelines yang jelas, ya, rencana-rencana yang bisa dieksekusi dengan baik, dan itu terukur. Sehingga semuanya jelas untuk bisa menjadikan pariwisata Bali bangkit. Ya, terima kasih. Menjadikan pariwisata bangkit ya. Pelan ya, sekali lagi, tapi saya tahu jeritan hati Pak Yoga dalam hati bagaimana kondisi pariwisata, pasti menjerit beliau ini, tapi menyampaikan dengan baik, dengan halus gitu ya, bagaimana empati, kemudian sense ini juga harus segera dibagikan. Baik, terakhir Pak Bung Rai, silakan sebagai senior di sini. Terima kasih ya. Jadi sebagai closing statement ini ya, jadi pandemi COVID-19 ini kita anggap sebagai pembelajaran sangat luar biasa ya. Mari kita introspeksi dan evaluasi. Jadi membangun pariwisata tidak bisa parsial ya, kita harus bersinergi dengan 4 pilar pembangunan kepariwisataan. Ya baik itu destinasi, industri, kelembagaan, dan juga pemasaran itu harus dilakukan. Jadi dari ini kita bisa memetik hal yang positif. Pertama kita harus lebih responsif ya terhadap situasi dan kondisi ini. Jadi yang kedua itu kita harus resiliensi. Jadi lebih tangguh kita nanti ke depannya. Ketiga kita terus inovatif ya, kita berinovasi terus. Dan yang keempat kita harus tetap optimis. Dan kelima harus selalu solid untuk membangun pariwisata ini ke depan. Baik pemerintah, industri dan masyarakat itu kan ada di pentahelix pembangunan kepariwisataan yang disebut ABCGM ya. A itu dari akademisi, B itu bisnis, C itu community, masyarakat, G itu government, M itu media. Termasuk media terus membangun upaya yang ini peran sangat penting di dalam pembangunan kepariwisataan ini. Ya kita harus solid ke depannya lebih ini dan punya timeline yang jelas dan langkah berani seperti ini saya sangat sepakat sekali. Dan kita pun dengan situasi yang dan kondisi seperti ini kita tidak pernah menyerah. Kita terus bekerja, berusaha keras, membuat usulan-usulan program yang untuk memberikan dampak untuk menghidupkan ekonomi kita. Jadi kita di tim ahli pembangunan pariwisata khususnya bekerjasama dengan seluruh asosiasi dan Kadisparda Kabupaten dan Kota ini sudah mengusulkan kepada Pak Menteri Sandiaga Uno untuk usulan program yang tahun 2021 ini. Ya. Jadi ada 17 program, tapi dibagi dua. Pertama adalah program
padat karya yang bagaimana bisa menyentuh ke masyarakat, ke grassroots. Misalnya desa wisata dibantu nanti, sudah diusulkan sehingga semua ratusan, 300-an lebih ya ada desa wisata ini bisa bangkit kembali. Terus di samping itu pelatihan-pelatihan, sertifikasi untuk SDM unggulan terus dilakukan. Ya. Nah yang kedua adalah event. Event ini tentu akan kita menarik, membuat atraksi sebuah pertunjukan yang bisa menarik wisatawan ketika kita buka nanti. Ini tentu akan melihat situasi dan kondisi. Ketika sudah kita mulai ini baru, sehingga tidak kontradiktif dengan aturan daripada yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Itu event-event ini akan membuat Bali itu mulai akan bangkit. Nah, usulan-usulan inilah karena pemerintah daerah, kabupaten dan kota sangat terbatas keuangannya, tentu kita minta bantuan pusat. Bantuan pusat lagi. Ya, karena pusat juga berkepentingan dalam hal ini. Majunya pariwisata Bali tentu akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pusat. Baik. Karena pusat dalam ini hampir 10 triliun kehilangan dalam 1 bulan devisanya. Itu loh. Di samping itu akan jadi membuka lapangan kerja lagi ya. Jadi karyawan yang tadi dirumahkan tanpa dibayar tentu akan bisa rekrut kembali. Itu yang kita harapkan. Baik. Jadi semoga pariwisata Bali ini cepat pulih. Dan mari kita solid ke depannya untuk jadi tidak saling menyalahkan. Baik. Karena kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Tidak bisa Ini adalah pandemi COVID-19 yang kita harus atasi segera. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Yoga, terima kasih Bu Yuyun sudah memberikan kita gambaran-gambaran, statement-statement, solusi ya, solusi yang kira-kira ke depan kita mesti lakukan di tengah pariwisata Bali yang kembali mati suri. Mudah-mudahan ke depan bisa segera ada target katanya 17 Agustus ya bisa terkendali COVID kita sehingga itu ini akan berdampak pada pariwisata kita. Tapi tetap harus ada keberanian, ada langkah terobosan yang perlu dilakukan karena yang merasakan dampak paling besar tentu adalah grassroots ini. Nah ini yang mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua dan terutama juga pemerintah pusat betul-betul memperhatikan Bali. Semoga kita bisa satu frekuensi lah bagaimana menangani kondisi sekarang ini. Demikian. Fokus grup diskusi ini tetap pada bagaimana kita memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu solusi yang paling tepat mungkin harus kita lakukan bersama-sama sehingga kita bisa segera bangkit. Saya tutup FGD ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.